Lebaran bisa jadi identik banget sama cuan karena ada THR, ya kan? Logikanya harusnya keuangan kita jadi lebih stabil dong setelah Lebaran. Ternyata realitanya nggak gitu cuy. Mungkin lu sering ngalamin juga setiap tahun kondisi keuangan setelah Lebaran malah ambiar. THR nggak jelas menguap kemana, tahu-tahu lu malah jadi banyak utang. Makanya di sini gue pengen ngasih tips cara atur keuangan biar lo nggak boncos setelah Lebaran. Pertama, evaluasi pengeluaran. Catat semua pemasukan dan pengeluaran sebelum dan sesudah Lebaran, biar lo tahu kemana duit lo habisnya. Sebab selama bulan puasa dan Lebaran biasanya pengeluaran kita malah meningkat cuy, termasuk saat bulan puasa tahun ini. Survei terbaru dari The Trade Desk menunjukkan kalau 67% masyarakat Indonesia bakal ngabisin setidaknya 1/4 dari THR mereka buat ngerayain Ramadan. Nggak cuma itu, 48% konsumen melaporkan peningkatan belanja karena yakin sama kondisi ekonomi yang membaik. Data dari Sirklo juga menunjukkan kalau sepanjang bulan Ramadan tahun 2021 sampai 2023 terdapat pertumbuhan rata-rata angka transaksi belanja online sebesar 62,5% dan jumlah konsumen yang berbelanja online meningkat 36,5%. Tips kedua, lunasi utang konsumtif. Percaya atau enggak, jumlah utang jelang Lebaran itu meningkat cuy. Mungkin lo salah satu yang ngalamin. Menurut proyeksi OJK, pembiayaan atau utang di industri keuangan bakal meningkat 11-13% pada momen Ramadan hingga menjelang Lebaran. Terus, menurut survei dari Genius, 60% responden berencana ngutang buat keperluan perayaan Lebaran. Misalnya beli baju baru, tiket mudik, dan lain-lain. Terus 40% responden mengaku pengen ngutang buat modal bisnis. Dan 18% sisanya buat renovasi rumah. Pas Lebaran kan biasanya kita nerima tamu. Jadi pasti banyak yang pengen rumahnya tampak baru dan bersih. Nah, kalau lu salah satu yang suka ngutang jelang Lebaran, buru-buru deh dilunasi. Tips ketiga, mulai nabung dan susun anggaran kembali. Ini gak kalah penting cuy. Kenapa? Ya biar lu terhindar dari godaan buat ngabisin duit. Sebab biasanya masih ada aja tuh promo-promo atau diskonan setelah Lebaran. Keempat, buat prioritas kebutuhan utama. Kalau lo emang masih punya sisa THR dan pengen jajan, ya boleh aja. Tapi pastiin lu udah nentuin skala prioritas. Pastiin belanja ke pos-pos yang penting. Misalnya kebutuhan harian kayak makanan, keperluan kebersihan dan alat mandi, dan seterusnya. Baru deh abis itu lu bisa jajan-jajan hal-hal yang kurang penting. Lakuin keempat hal ini secara konsisten dan disiplin tiap tahun. Dijamin lo gak bakal boncos abis Lebaran. Nah itu dia tips dari gue biar lo gak boncos setelah Lebaran. Sekali lagi ini kata gue. Kalau kata lo gimana? Kalau lo punya argumen, ide, atau masukan soal konten yang bisa bikin lo cuan, langsung aja sampein pendapat lo sesuka hati. Oh iya jangan lupa juga ya subscribe YouTube Kata Data Indonesia. Instagram dan TikTok gue di @real_Mr. Cuan. Sebelum pamit, gue mau ngucapin selamat Lebaran buat lo pada. Mohon maaf lahir dan batin ya cuy. Gue Mr. Cuan, ciao.